Nis, 3 minggu lagi seminar proposal gua. Terus Bab satu belum beres, bab dua masih kosong. Setiap buka laptop malah bingung gua harus ngapain gitu, harus mulai dari mana. terus gimana keadaan keadaan kamu saat ini? Untuk secara fisik mah biasa aman. Kalau Hmm, secara mental masih harus dipertanyakan sih. Emang separah itu ya? Hmm, aku udah baca jurnal sampai belasan. Bukannya makin paham, malah semua kayak campur aduk gitu loh. Kalau gitu, coba deh kamu ceritain sebenarnya yang bikin kamu mentok tuh apa sih? Hmm, yang pertama tuh ya judul sering berubah. Terus yang kedua tuh dosen bilang rumusan masalah kurang fokus. Terus yang ketiga itu referensi kurang kuat. Terus yang keempat itu aku juga masih belum yakin metode penelitiannya gitu. Kalau itu, kamu itu bukan males sih. Ya bukan. Aku mau ngerjain, tapi nggak tahu loh langkah langkah berikutnya tuh harus ngapain gitu. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya banyak mahasiswa yang salah paham. Mereka tuh berpikir yang dibutuhin itu cuma semangat doang. Padahal ya, aslinya itu seringkali mereka tuh sebenarnya butuh arahan. Nah itu arahan dari siapa? Kalau dulu ya, aku kan udah pernah skripsian nih. Dulu sih aku ikut kayak semacam bimbingan skripsi gitu. Nah, emang ngapain aja tuh? Kalau itu tuh bukan cuma dibuatkan skripsi aja, ya dibantu. Misal ya, yang pertama kamu belum punya judul nih, Hmm. nanti tuh bisa dibantu untuk menentukan judul yang realistis pastinya. Terus habis itu, habis udah menentukan judul, terus bisa nih dilanjutkan untuk menyusun kerangka penelitian. Kemudian juga memahami cara untuk mencari referensi yang tepat. Kan biasanya kita kan bingung ya untuk mencari referensi itu dari mana sih sebenarnya. Hmm. Dari sana kita tuh bisa dikasih apa ya, dikasih cara gitu loh untuk mencari referensi yang tepat itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Terus juga kita itu dijelasin tentang metodologi tentang penelitian gitu. Terus habis itu kita tuh juga diberikan masukan pada draft yang kita tulis. Dan juga yang paling penting adalah kita itu bisa didampingi saat revisi gitu. Oh gitu ya. Berarti tetap aku yang nulis dong itu. Nah, justru itu pendamping itu hanya membimbing supaya kita itu paham dan bisa mengerjakan sendiri gitu. Sekarang coba lihat untuk rumusan masalahmu deh. Ngeliat. Nah, ini nih menurutku ya, untuk rumusan masalahnya itu terlalu luas. Kalau dipersempit menjadi satu fokus penelitian, pembahasannya tuh bisa lebih jelas ini. Oh, pantas dosen bilang pembahasannya melebar. Terus ya itu, referensinya juga jangan hanya 2 atau 3 jurnal aja, itu kan cuma segitu doang kan. Hmm. Coba cari yang terbaru supaya penelitianmu itu lebih kuat sih, gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau lebih banyak itu lebih kuat gitu ya. Iya, Baru ngerti gua sekarang. makanya kalau ada yang mendampingi, ya pasti prosesnya lebih cepat sih, gitu. Akhirnya. Nis, Gimana? bab satu selesai nih. Hah? Seriusan selesai? Iya, ternyata setelah tahu langkah-langkahnya ngerjain skripsi nggak semenakutkan yang aku bayangkan.
Nah kan, aku udah bilang kalau sebenarnya skripsi itu nggak semenakutkan itu kok selagi kamu mau belajar. Sekarang tinggal lanjut bab 2 nih. Ya udah, dilanjutin aja. Yang penting kamu tuh konsistensi gitu. Kalau kamu sedang mengerjakan skripsi dan merasa bingung, harus mulai dari mana, Miss? Hmm, kalau itu menurutku kamu jangan buru-buru nyerah sih. Hmm, berarti harus pendampingan, ya tepat bisa membantu memahami proses penelitian, terus menyusun draft, menghadapi revisi, nggak mempersiapkan sidang gitu ya. Iya, kamu juga harus ingat kalau bimbingan skripsi itu bukan menggantikan usahanya mahasiswa, tapi sebenarnya kamu ini nggak sih kayak bener-bener butuh untuk pendampingan nggak sih? Iya butuh sih. Maksudnya kalau memang kamu beneran butuh, aku bisa rekomendasiin gitu loh. Gimana tuh? Kan sebenarnya ya waktu itu aku tuh kelar skripsi juga ada pendampingannya Hmm, dari bimbingan skripsi gitu. Jadi ya bukan berarti aku menyerahkan semuanya ke bimbingan skripsi, tapi aku juga tahu proses-prosesnya seperti apa gitu. Jadi kayak dia itu cuma bantu aku dalam artian kalau aku stuck nih di mana nanti mereka ngasih solusi gitu-gitu. Jadi aku nggak nyerahin 100% skripsiku ke mereka gitu. gitu ya. Kamu butuh nggak sih gitu? Ya butuh sih, kan gue juga bingung langkah-langkah step by stepnya gitu harus Nah ya, ngapain aja kan. maksudnya ini kan kamu kan baru bab satu kan, ya Hmm, maksudnya mendingan ya belum terlalu jauh kamu ngerjain sendiri ya mendingan dibantulah sama yang khusus untuk bimbingan skripsi gitu. Menurutku sih kayak gitu ya, karena biasanya kan kalau pandangan orang terkait bimbingan skripsi kan kayak ah itu kah cuma ngasih doang terus udah gitu kan. hmm, Pasti kan rata-rata pada mikirnya gitu kan. ya Padahal aslinya tuh nggak gitu. Aslinya tuh ya cuma kayak mendampingi aja kok. Nggak yang benar-benar 100% ngerjain. Kita juga harus mikir gitu. betul sih, daripada kita bingung bingung-bingung yang nunda-nunda, mending itu ya kita jadi terarah, jadi Iya, kita bisa lulus cepet juga itu. ya itu. Jadi kayak sebenarnya kita itu butuh pendamping aja sih. Jadinya nggak bingung, nggak stuck gitu loh. Hmm, Ya kan? iya, intinya sih outputnya sama sih, kita juga paham kan, Mm-mm. skripsinya beres, daripada Iya. kita nggak pakai bimbingan gitu, kita skripsinya nggak beres-beres, Mm-mm. nggak ngerti-ngerti juga. Iya. Nah Mending itu. bimbingan. Betul. Itu di mana ya? Dulu sih aku di Purwokerto aja ya. Namanya Oh tuh ada ada IPWT. tahu. Oh, tuh kan kamu nggak tahu. Sebenarnya ada kok di Purwokerto. Cuma memang orang-orang mungkin ini ya. Tapi ya sebenarnya ya kalau misal lihat di TikTok, di Instagram itu sebenarnya ada kok. Itu kalau aku ya waktu itu ya itu di Relation Consultant Research. Hmm, relation konsultan riset. Iya, itu nama nama ini ya bimbingannya. Dan dia tuh punya kantor loh, jadi terpercaya. Oh berarti itu selama bimbingan itu di kantornya. Bisa, bisa di kantornya bisa. Tapi waktu itu karena aku lagi ada kegiatan, jadi aku online. Oh online juga bisa. Bisa, Oh mm, enak juga ya. iya. Jadi kayak menyesuaikan dia menyesuaikan sama kitanya juga. Terus kan biasanya kan kalau misal hari Senin sampai Jumat kan padat ya Hmm, jadwalnya ya. Nah, kalau free-nya itu biasanya hari Sabtu kan. Nah, di sana itu buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau misal pun hari Senin sampai Jumat itu kita ribet atau kita punya kesibukan lain, itu kita bisa di hari Sabtunya gitu. alah. Tapi itu kan pembimbingnya kan ada pembimbing. Mm-mm. Nah itu pembimbingnya sesuai sama fakultas kita apa enggak? Contohnya nih, gue sebagai mahasiswa peternakan gitu, Mm-mm. itu dosen pembimbing itu orang peternakan apa orang mana gitu. Oh iya sih, kalau itu udah pasti sih. Jadi pembimbingnya ya yang sesuai selinier sama jurusan kamu. Misal kamu ini peternakan, Hmm, ya pembimbingnya otomatis jurusan peternakan gitu. Jadi kan gitu ya. mereka paham, Iya paham sih. apa sih yang harus dikerjakan gitu. Dan pengalaman mereka ya juga udah pasti banyak gitu loh untuk menghadapi para bimbingannya gitu.
gitu ya. Mm-mm. Ya kalau kamu tertarik untuk dibimbing gitu, ya mending di sana gitu sih. Ntar coba DM gua DM dulu lah. Ya coba, mending kamu ini deh cari medsosnya dulu aja nggak apa-apa sih. Siapa tahu ada pencerahan gitu. Di IG ya. Iya. Jasa skripsi Purwokerto coba. Ini ya yang gambarnya coba tangan. Nah ya itu. Itu tuh percaya banget tahu. Udah banyak bimbingan yang di sana. Aku waktu itu bimbingan juga bener-bener diperhatiin. Nah, misalkan nih kita kan ya, gua udah ngikut bimbingan. Mm, Cuma kan gua tuh kayak kadang-kadang nggak bisa datang apa segala macam, itu gimana? itu nggak bisa datangnya, maksudnya kamu mau reschedule gitu jadwalnya. Ah, Oh kalau itu ya nggak apa-apa, yang penting kamu konfirmasi, dan konfirmasinya itu jangan dadakan oh gitu ya. gitu. Jadi kan kalau misal dadakan gitu, misal ya hanya 1 jam kamu baru konfirmasi, kak maaf hari ini aku nggak bisa, itu ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi ya jangan kemepeten banget gitu loh, terus kasih alasan yang jelas. Itu kan kasihan juga konsultannya yang udah kesana tapi tiba-tiba kamu nggak bisa gitu, atau enggak misal pun kamu nggak bisa, ya online aja. Iya ya. Kan bisa mobile dimanapun. Oke Itu oke. sih Oke, thank you nih. ya, itu sangat recommended sih, Ini jadi gua kamu nggak bingung sendiri. Tapi untuk data penelitian kamu harus cari sendiri ya, kan betul. itu kan. Oh, data penelitiannya ya. Iyalah, kamu wawancara atau pakai apa gitu itu kan harus tetap sendiri. Nanti bisa diajarin tuh langkah-langkahnya. Jadi kalau misal kamu maju ke dosen nih, Hmm. terus suruh coba dong, coba praktekin untuk SPSS-nya gimana, kamu jadi tahu gitu. Iya sih ya berarti ya bimbingan. Iyalah. Kita juga bisa ngambil ilmu-ilmu juga. Betul. Ini dah ntar gua DM, gua mau ke situ aja deh. Iya. Kalau misal pun kayak misal DM belum dibales, ya udah kamu ke sana aja, deket kok. Kamu tahu Balai Kemambang nggak? Tahu? Nah itu ke selatan dikit, kiri Oh, jalan. Lantai 2 Ruko Higienis Laundry. oh deket ya. Deket kok. Jadi sebelum perempatan. Hmm. Nah itu, nanti kiri jalan. Oke oke. Itu sih, harus semangat sih. Aku yang udah selesai aja, udah seneng kok. Maksudnya tinggal kamu nih. Iya iya, gua nyusul nih bentar lagi. Targetnya mau kapan sih? Tahun ini? Tahun inilah, Oh iya, terbayar semester lagi. oh iya, iya Udah sih, biarin benar-benar hoki benar. biar cepet. Yuk, Ya udah, gua pulang dulu ya. ya bye. Yuk, Semangat ya. yuk. Makasih. Yuk.